Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi database modeling. Di sini kita akan lebih mendalami bagaimana cara menganalisa dan mengimplementasikan hasil analisa kita. Di sini kita juga akan mempelajari gimana cara ngebuat yang namanya matrix relationship. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini ada 5 pembahasan utama yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah langkah awal, gimana fondasi yang harus kita buat dulu sebelum memulai analisa kita. Yang kedua, proses analisa, yaitu panduan dan batasan dalam merancang IRD. Yang ketiga adalah tahap implementasi, yaitu menerjemahkan analisa ke dalam bentuk IRD. Dan yang keempat adalah studi kasus, relasi khusus yang mungkin dibutuhkan. Dan yang kelima adalah kesalahan umum, mengenal dan menghindari cyclic relationship. Oke, langkah awal, fondasi sebelum menganalisa. Ada 2 hal krusial nih yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah pahami apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus kepo. Apa tujuan sistemnya, masalah sebenarnya yang mau diselesaikan, dan kenapa kita butuh sebuah database. Nah, dengan memahami kata mengapa ini akan menjadi kompas kita nih untuk setiap keputusan desain yang bakal kita lakukan. Yang kedua, fokus pada ruang lingkup. Ada istilah yang namanya scope creep. Istilah itu tuh seperti sebuah monster gitu, yang membuat proyek ini tidak pernah akan selesai. Misalnya kita punya sistem kasir sederhana gitu kita membuat. Tahu-tahu kita nih berpikiran nih, kan nggak ada ruang lingkup yang jelas tuh. Kita sibuk untuk menambahkan apa yang menurut kita benar gitu. Seperti misalnya nanti tiba-tiba ada fitur manajemen inventaris, ada laporan keuangan yang canggih kita buatnya. Juga kita buat ada program loyalitas pelanggan dan lain-lain. Nah, tujuan utama kita yang untuk ngebuat sistem kasir sederhana itu kan udah melenceng dari tujuan utamanya. Jadi kita harus tentuin dulu nih batasan yang jelas dari awal itu seperti apa yang termasuk dan yang lebih penting lagi apa yang tidak termasuk ke dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas terkait proses analisa, yaitu panduan dan batasan kita. Setelah pondasi pemikiran kita sudah kokoh, sekarang nih tugas kita ini sebagai seorang detektif nih. Di sini kita harus melakukan proses investigasi. Nah, biar investigasi kita nggak ngawur atau nggak kemana-mana, kesimpulannya kita harus punya 5 pilar ini yang mungkin udah teman-teman kerjakan di asesmen-asesmen sebelumnya. Di sini ada 5 hal penting yang harus teman-teman perhatikan untuk ngeanalisa sebuah database yang akan teman-teman buat. Jadi ini seperti panduan untuk kita nggak keluar jalur gitu. Misalnya nggak melenceng ke tujuan, nggak melebar ke sistem-sistem yang nggak diperluin sesuai dengan skala dari project teman-teman. Yang pertama ada yang namanya case scenario atau skenario kasus. Di sini kita menceritakan gitu alur prosesnya dari awal sampai akhir. Contohnya, misalnya seorang pelanggan mendaftar, lalu memilih produk dan memasukkan ke keranjang. Kemudian kita melakukan pembayaran nih. Nah, narasi itulah yang harus kita perhatikan gitu. Ini sebagai panduan kita, walaupun skupnya masih besar, belum terlalu terperinci, tapi kita sudah dapat gambarannya. Selanjutnya kita harus perhatikan yang namanya aturan bisnis atau business rules. Ini seperti sebuah kebijakan atau hukum yang berlaku di dalam sistem. Contoh, misalnya kita punya satu pelanggan nih, satu pelanggan ini hanya boleh punya satu keranjang belanja. Nah, dari narasi tersebut kita bisa mengira-ngira ini kardinalitas relasinya nanti seperti apa. Selanjutnya ada batasan atau constraint. Batasan ini adalah batasan teknis atau fungsional. Contoh misalnya kita punya nomor telepon wajib diisi dan harus unik. Nah, dengan narasi sederhana seperti itu, kita bisa langsung tentuin nih properti dari sebuah atribut tersebut. Selanjutnya adalah asumsi atau assumption, hal-hal yang kita anggap benar untuk menyederhanakan masalah yang timbul. Misalnya kita punya harga produk nih. Nah, asumsi atau masalah yang bakal timbul itu kan kira-kira harga barang ini udah termasuk pajak belum? Harga barang ini sudah didiskon atau belum? Problem-problem yang akan muncul tadi kita bikin asumsinya terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak ada ambiguitas. Jadi kita membatasi dulu gitu. Membatasi dulu sebelum masalah-masalah tersebut mengganggu analisa kita. Selanjutnya adalah masalah atau problem. Nah, inti dari semua pekerjaan kita ini ada di sini. Apa masalah yang harus kita pecahkan berdasarkan keempat hal tadi?
case skenario, aturan bisnisnya, batasan dan asumsinya. Nah, problemnya itu apa yang harus kita selesaikan gitu. Jadi seperti itu, gimana cara kita proses analisa. Jadi teman-teman harus lihat dulu nih yang teman-teman buat di asesmen sebelumnya. Teman-teman harus selalu perhatikan yang namanya case skenario, business rules, constraint, assumption, dan problem. Jangan teman-teman baca judul pengerjaan teman-teman aja di sini. Jadinya case skenario, constraint, dan lain-lain teman-teman nggak perhatikan gitu. Justru kelima hal inilah yang harus teman-teman sangat perhatikan. Biar teman-teman nggak keluar jalur atau teman-teman pusing gitu. Mau ngebuat, misal kalau teman-teman mau ngebuat sistem kasir sederhana, teman-teman seharusnya cuma butuh 5 entitas, tapi teman-teman tambahin jadi 10. Kan nggak perlu gitu. Yang seharusnya skalanya skala kecil gitu. Jadi seperti itu. Proses analisa ini sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas implementasi dari analisa ke praktik ERD. Nah, setelah kita paham 5 pilar tadi, kan kita sudah punya modal nih. Kita sudah tahu spesifik tentang apa yang akan dibutuhkan dari case skenario tersebut. Yang pertama kita harus tentukan dulu apa entitas dan atribut yang dibutuhkan. Kita tahu batasannya seberapa jauh, kita tahu ruang lingkupnya seperti apa, kita tahu data apa yang kita butuhkan di sana. Setelah itu kita harus pilih nih jenis relasi dan kardinalitasnya. Namun sebelum memilih jenis relasi dan kardinalitas untuk kita langsung implementasikan ke Oracle Database Modelernya, kita perlu ngebuat ada satu yang namanya matrix relationship. Oke, baiklah. Di sini kita akan mencoba memahami nih, apa itu matrix relationship. Jadi apa itu matrix hubungan atau matrix relationship? Matrix relationship adalah sebuah alat visual berbentuk tabel atau matrix. Fungsinya untuk memetakan semua interaksi antar komponen utama atau entitas dalam sebuah sistem. Hal ini akan menjawab pertanyaan nih, siapa melakukan apa terhadap siapa. Berikut ada contoh bentuk matrix relationship-nya. Di sini dibagi kedua section di sini. Di sini ada bagian bawah dan ada bagian atas. Di sini ada baris yang berisi entitas A dan entitas B. Di bagian kolom juga ada entitas A dan entitas B. Nah, urutan kolom dan barisnya itu harus sama. Kalau misalnya di baris urutannya entitas C, entitas D, entitas B, maka di kolomnya juga harus ikutin baris tadi. Entitas C, entitas D, entitas B. Jadi posisi entitasnya harus urutan dan sama persis. Hal ini untuk apa? Untuk nanti kita buat hubungan nanti seperti apa bentuknya. Kita masuk dulu. Mengapa matriks ini sangat penting? Yang pertama adalah klarifikasi proses bisnis. Memastikan semua alur kerja dan hubungan terdokumentasi dengan lebih jelas. Yang kedua adalah dasar desain sistem, menjadi fondasi untuk merancang database dan arsitektur aplikasi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi hubungan, mencegah adanya interaksi penting yang terlewat dalam analisis. Yang keempat adalah alat komunikasi, yaitu menjembatani pemahaman antar tim teknis dan tim bisnis. Cara ngisi matriksnya gimana? Tadi kan kita sudah tentuin tuh. Bagian kolom tadi ada entitasnya, bagian baris tadi ada entitasnya dengan urutan yang sama persis gitu. Nah, gimana cara kita ngisi matriksnya atau kolom-kolom bagian bawah dan bagian atasnya? Yang pertama, kita tentuin dulu aktornya apa, entitasnya itu apa. Komponen penting di dalam sistem kita itu apa? Nah, entitas yang sudah kita tentuin tadi akan masuk dalam baris dan kolom yang kusebutkan tadi, sesuai urutan tadi. Kita punya contoh nih, ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan tata usaha. Selanjutnya kita analisis dulu, interaksi per selnya dulu. Untuk setiap sel kita ajukan pertanyaan gitu. Apa yang dilakukan entitas baris terhadap entitas kolom? Kita harus gunakan juga kata kerja aktif atau pasif untuk mendeskripsikan hubungannya biar lebih jelas dan singkat. Nah, kita ada relasi nih dosen dengan mahasiswa. Jadi kita buat pertanyaan dulu. Apa yang dilakukan dosen? Apa yang dosen lakukan pada mahasiswa? Jawabannya adalah membimbing atau mengajar. Nah, kita balik lagi dari mahasiswa ke dosen. Apa hubungan mahasiswa dengan dosen? Yaitu adalah dibimbing oleh atau diajar oleh. Jadi bacanya dosen membimbing mahasiswa dan mahasiswa dibimbing oleh dosen atau diajar oleh dosen. Nanti contohnya akan bentuknya seperti ini. Tapi gimana kita menempatkannya gitu? Nah, kita harus tahu dulu gimana cara membacanya. Aturan membaca ini sangat sederhana. Entitas baris plus kata kerja di dalam sel plus entitas kolom. Arah membacanya selalu baca dari kiri baris ke atas kolom. Misalnya gini, kita punya mata kuliah nih.
Nah, mata kuliah ini kita bacanya di baris dulu, yaitu mata kuliah diambil oleh, baru kita cari induk kolomnya apa, yaitu mahasiswa. Jadi cara bacanya mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Kita cek lagi, mata kuliah diajar oleh dosen. Jadi contoh membacanya seperti itu. Ketika kita tahu contoh cara membacanya, kita jadi tahu gimana cara menempatkannya dengan benar. Misal di sini ada dosen. Dosen otomatis kan membimbing mahasiswa, bukan dibimbing oleh mahasiswa. Jadi kita harus baca ini dulu. Tapi kenapa ada dua posisi nih? Ini untuk menentukan relasi sebaliknya gitu. Misalnya kita punya mahasiswa nih. Kan kita sudah tahu nih, dosen membimbing mahasiswa. Nah, tapi kan harus ada sebaliknya dong. Dosen dibimbing, mahasiswa dibimbing oleh dosen. Jadi kita perlu bagian kedua, itu bagian di sini. Jadi kita bisa baca sesuai aturan tadi, yaitu mahasiswa, kita baca barisnya dulu, dibimbing oleh, kita lihat kolomnya, dosen. Mahasiswa mengambil mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Itulah kenapa kita harus samain dulu urutan dari barisnya dan urutan dari judul kolomnya. Jadi segampang itu kita ngebuat matriks hubungan entitas dengan fungsi dan tujuannya tadi. Oke, lanjut. Kan tadi kita sudah mengenal tuh, kita sudah mengetahui bagaimana matrix relationship-nya. Matrix relationship ini kan kita sudah tahu hubungan seperti apa antar satu sama lain. Tapi yang belum kita pikirin yaitu adalah jenis relasinya itu seperti apa. Jenis relasi ini teman-teman pikirin sesuai logika hubungannya kira-kira seperti apa. Dan teman-teman juga harus balik lagi memikirkan 5 pilar tadi. Apakah case skenario-nya mendukung relasinya untuk many to many atau one to many atau one to one. Misalnya contoh di sini, dosen ke mahasiswa. Dari satu dosen dapat mengajar satu atau lebih mahasiswa dan satu atau lebih mahasiswa dapat diajar oleh satu atau lebih dosen. Maka relasinya adalah many to many. Kira-kira seperti itulah logikanya. Oke, selanjutnya kita akan tentuin tipe data apa sih yang tepat. Kita harus pilih tipe data yang paling efisien dan sesuai kebutuhan. Misalnya gini, kita punya atribut nama. Otomatis kan yang paling mudah dan yang paling efisien adalah char gitu. Kita punya unique identifier. Otomatis kan kita butuhnya integer. Terus kita punya tanggal hari masuk gitu. Otomatis kan tipe datanya itu date. Kita punya data penilaian gitu, data penilaian angka gitu. Otomatis kan kita butuh tipe datanya desimal. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan atribut teman-teman. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan UID dan primary key. Setiap entitas harus memiliki pengenalan unik untuk memastikan integritas data. Kan tadi aku sudah sebutin tadi contoh narasi gitu. Nomor telepon harus unik dan wajib diisi. Dari narasi itu kan kita langsung tahu tuh bahwa nomor tersebut harus unique identifier dan mandatory. Karena dia sudah unique identifier, kan pada dasarnya sebuah entitas itu wajib untuk punya satu primary key atau primary unique identifier. Maka dari nomor tersebut bisa kita jadikan sebagai primary key atau primary unique identifier-nya. Selanjutnya ada relasi khusus jika dibutuhkan. Terkadang kita punya relasi standar kita gitu. Kita bikin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, tapi kan ada jenis-jenis relasi yang sudah ada gitu. Rekursif, hierarchikal, arc. Nah, teman-teman pilih nih, bisa pilih nih template relasinya itu seperti apa. Misalnya di sini rekursif. Teman-teman ini punya sebuah perusahaan kecil nih kita. Kita ada entitas pegawai. Nah, yang memiliki relasi manajer ke entitas pegawai itu sendiri. Misalnya kita karyawan, mau relasinya ke manajer itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba sedikit praktek langsung. Gimana cara ngeimplementasiinnya, gimana cara tahunya untuk make relasi-relasi yang sudah ada nih. Kita buka dulu developer data modelnya. Misalnya, di sini kita mau pakai yang rekursif tadi. Sebuah entitas berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya kita punya sebuah entitas pegawai. Entitas pegawai ini punya atribut yang namanya role atau jabatan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di dalam atribut jabatan ini ada dua jabatan gitu. Yang pertama karyawan dan yang kedua adalah manajer. Nah, ketika
karyawan ini ingin berrelasi dengan manajernya, otomatis relasinya adalah dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Tapi muncul sebuah pertanyaan nih, kenapa kita nggak pakai relasi yang namanya relasi hierarkikal tadi, struktur organisasi dari direktur hingga staff tuh. Kenapa kita nggak pakai ini? Jawabannya adalah teman-teman harus tahu skop pengerjaan teman-teman, ruang lingkup teman-teman itu harus sebesar apa. Misalnya, kalau kita punya sebuah entitas pegawai nih, kita punya skop atau batasannya itu kecil di sebuah perusahaan kecil. Ada satu manajer, ada beberapa karyawan. Untuk mengefisiensikan model data tersebut, kan kita nggak harus masuk atau ngebuat entitas baru yang namanya manajer. Untuk apa? Kita nyimpan data manajer di dalam satu tabel doang. Itu kan otomatis ngeberatin sistem istilahnya. Atau bikin sistem tuh semakin ruwet gitu. Yang dimana bisa kita sederhanakan tanpa mengganggu struktur dari database yang kita buat. Kalau misalnya hierarkikal, misalnya gini, skupnya ini besar nih. Teman-teman punya banyak direktur, di bawahnya lagi teman-teman punya banyak manajer, di bawahnya lagi teman-teman punya banyak staff. Nah, struktur yang besar itu kan nggak mungkin kita simpan dalam satu tabel. Secara logika, biar lebih efisien, kita bentuk menggunakan relasi hierarkikal. Oke, begitu pula dengan R. Nah, kita sesuaikan nih, berdasarkan tujuan dari relasi ini apa, dan kita samakan dengan keadaan dari case skenario kita. Jadi seperti itu. Seperti yang dijelaskan di sini, gunakan relasi khusus ini hanya ketika benar-benar diperlukan untuk menggambarkan kebutuhan bisnis yang spesifik. Selanjutnya, ada sebuah kesalahan yang sering ditemukan, yaitu cyclic relationship. Ini adalah salah satu kesalahan desain yang sering teman-teman lakukan ketika baru-baru mulai belajar gitu. Jadi apa itu sebenarnya cyclic relationship? Cyclic relationship adalah sebuah jalur relasi yang membentuk siklus atau putaran tertutup di mana sebuah entitas dapat kembali ke dirinya sendiri melalui entitas lain. Desain ini menciptakan jalur melingkar yang dapat menyebabkan masalah serius dalam database. Contohnya bisa lihat seperti ini. Ini kan mutar dari entitas A, entitas B, entitas D, entitas C, entitas D. Nah, ini membentuk jalur siklus. Lantas, mengapa cyclic relationship itu sangat jelek dan sebaiknya teman-teman hindari? Atau bisa dibilang jangan teman-teman lakuin. Yang pertama adalah ambiguitas logika dan data yang redundan, menyebabkan kebingungan dalam interpretasi data dan hubungan antar entitas. Misalnya, apakah manajer departemen sama dengan penanggung jawab proyek? Hubungan tersebut mana yang jadi prioritas? Yang kedua adalah potensi infinite loop. Saat melakukan query data, misalnya dengan join, database bisa terjebak dalam perulangan yang tak terbatas, dapat menyebabkan sistem hang atau crash. Selanjutnya, kompleksitas query yang berlebihan. Untuk mendapatkan data yang sederhana, kita terpaksa membuat query yang sangat rumit. Kan dalam tujuan membuat database itu kan harusnya kita efisien dan sesederhana mungkin bentuknya tanpa mengurangi tujuannya. Jadi itulah kenapa model ini harus diperhatikan sangat baik-baik, nggak asal-asalan gitu buatnya. Ya, selanjutnya ada kesulitan perawatan atau maintenance. Skema database menjadi lebih sulit dipahami, yang seharusnya kan tujuannya harus lebih mudah dipahami kan. Nah, dimodifikasi dan dikembangkan di masa depan. Developer baru akan kesulitan memahami struktur database. Jadi teman-teman jangan ngelakuin kesalahan inilah. Pokoknya, solusinya gimana? Solusinya adalah evaluasi ulang aturan bisnis. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk relasi yang berputar? Seringkali, salah satu relasi dalam siklus tersebut sebenarnya tidak perlu atau bisa diwakilkan dengan cara lain. Yang kedua adalah pecah entitas atau relasi. Mungkin ada entitas baru yang perlu dibuat untuk memecah siklus tersebut. Yang ketiga adalah hapus relasi yang redundan. Pilih jalur relasi yang paling penting dan hapus yang lain. Kita masuk ke praktiknya aja dulu. Misalnya gini, kita punya 4 entitas nih. Karena kita nggak ngebuat matrix relationship yang benar menggunakan logika, teman-teman jadi menerka-nerka. Relasi apa sih yang dibutuhkan? Misalnya gini, kita mikirnya, oh, pembeli melakukan transaksi, kita bikin relasinya. Oh, kita
pikir lagi, oh transaksi kan diproses oleh penjual, kita masukkan lagi seperti ini. Oh kita mikir lagi, penjual kan juga memproses pembayaran, kita buat lagi seperti ini. Oh kita juga mikir, kan pembayaran kan dilakukan pembeli juga, lantas kita buat lagi seperti ini. Dan kita mikir lagi, oh pembeli dengan penjual kan berinteraksi langsung, kita bikinlah lagi seperti ini. Kita bikinlah lagi seperti ini. Nah, ini nih sangat kacau ya teman-teman. Seharusnya kita mempermudah proses data itu berinteraksi satu sama lain, teman-teman malah nimbulin lingkaran yang nggak berujung gitu. Teman-teman, misalnya logikanya gini, pembayaran memberi data ke pembeli, pembeli memberi data ke transaksi, dan transaksi ke penjual, gitu terus datanya nggak keluar. Jadi itulah kenapa akan sangat menimbulkan loop yang memberatkan kinerja sistem database teman-teman. Dan biasanya gimana cara menanganinya? Cara menanganinya adalah membuatnya sesederhana mungkin. Contohnya seperti ini. Misalnya kita hapus dulu. Logikanya seperti ini. Pembeli kan memproses transaksi. Melakukan transaksi bisa lebih dari satu, one to many, misalkan. Nah, transaksi ini akan diproses oleh penjual. Jadi, teman-teman harus pahami, ini adalah proses yang dilakukan oleh sistem. Jadi, nggak ada hubungannya antara pembeli dengan penjual tuh. Pembeli dan penjual ini interaksinya kan di luar dari sistem kita. Jadi, untuk apa kita masukin relasinya? Kan tujuan kita ini adalah membangun relasi database di sistem kita. Jadi, data penjual ini akan memproses transaksi, dicatat oleh transaksi juga, mengambil foreign key penjual. Terus pembayaran. Pembayaran ini akan dicatat di dalam transaksi juga, one to one gitu. Nah, jadi seperti ini, nggak ada loop sama sekali yang memberatkan sistem teman-teman. Jadi fokus hasil akhirnya ada di mana? Ada di transaksi. Transaksi ini akan ngambil data dari pembayaran, data penjual, data pembeli, nanti dicatat di dalam transaksi ini. Jadi nggak perlu, oh pembeli melakukan pembayaran. Nah, pembeli melakukan pembayaran ini kan di luar dari sistem kita. Sistem kita hanya mencatat pembayaran dimasukkan ke transaksi. Jadi logikanya teman-teman harus menjadi sistemnya, bukan menjadi interaksi di dunia nyata yang jangan teman-teman masukin. Teman-teman harus bedakan, begitu. Oke, itu saja materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di kolom komentar atau di Google Form yang ada di deskripsi video. Terima kasih.